Supra Radio, your favorite campus radio station. Hai Sobat Supra, kembali lagi di Supra Podcast. Bareng aku lagi nih, Afina Herunisa dari Prodi Ilmu Hukum Angkatan 2021 yang bakal nemenin kalian selama beberapa menit ke depan. Dan semoga kalian gak bosen-bosen ya. Oke, di episode kali ini kita kembali berkolaborasi bareng Sugio Pranoto Student Career Center dengan judul Obrolan bareng alumni. Nah, di episode sebelumnya kita udah ngobrol bareng Kak Leonardo Andrian dari Fakultas Psikologi. Dan yang hari ini lebih menarik nih teman-teman, karena aku udah bareng Kak Yedija Prima Putra, alumni Fakultas Ilmu Komputer, Sistem Informasi, Game Teknologi nih teman-teman. Kakak yang satu ini udah sukses jadi apps developer pada PT Ifabula Digital Kreasi yang harapannya bisa jadi motivasi buat teman-teman semuanya. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita ngobrol bareng Kak Yedija Prima Putra. Halo Kak, gimana nih manggilnya? Halo, biasa dipanggil Prima sih, panggil Prima aja. Panggil Prima, oke Kak. Prima, gimana kabarnya? Baik, puji Tuhan, sehat. Sehat, semangat? Semangat dong. Kalau gitu kita langsung mulai aja nih Kak, ngobrol-ngobrol. Kita kulik-kulik kembali tentang cerita kakak waktu masih kuliah sampai kakak sekarang kerja ya Kak ya. Udah siap Kak? Oke dong, siap dong. Nah, oke, pertama-tama nih boleh dong Kak diceritain gimana awalnya kakak tuh memutuskan untuk kuliah di Unika dan apa yang bikin Kak Prima itu yakin kalau wah ilmu komputer ini aku banget gitu. Oke. Awalnya ini ya karena Bapak sih, lebih tepatnya Bapak karena sering otak-atik komputer gitu kan, otak-atik komputer. Jadi mulai dari sana aku mulai lihat Bapak tuh kayaknya asik banget gitu. Dan dulu tuh ada film-film tentang hacker-hacker tuh kayaknya keren banget. Jadi dari sana aku punya cita-cita buat pengen yang ada hubungannya sama komputer gitu. Nah, kalau untuk masuknya sendiri ke Unika itu dulu setelah lulus SMA itu sebenarnya saya bisa dibilang gini, dulu ada tawaran buat beasiswa unggulan dari Dikti itu. Itu karena itu saya ambil. Jadi kemungkinan kalau nggak ada itu saya nggak kuliah. Saya memutuskan buat nggak kuliah karena beberapa pertimbangan antaranya ekonomi dan lain-lainnya. Nah karena itulah aku masuk ke Unika dan aku lihat jurusannya yang ditawarkan adalah game teknologi dan ada keselarasan sama cita-citaku jadi aku ambil di sana sih. Nah ini agak menarik nih ya Kak ya tentang beasiswa. Nah kalau boleh tahu Kak Prima itu terima beasiswa sebesar 100% ya? Iya 100% dari Selama berapa tahun Kak? Selama 4 tahun full. Berarti dari awal masuk sampai lulus? Sampai aku telat setengah tahun sih, jadi aku setengah tahunnya itu 1 semester bayar sendiri. Oh, jadi 4 tahun tapi itu. tetap lumayan sih, itu banyak sih. Iya lumayan, uang gedung dan uang kuliah. Waduh. Uang per semesternya itu. Itu gimana tuh Kak caranya? Aku juga pengen soalnya ikut beasiswa kayak gitu biar gak jadi beban keluarga. Bener gak, Kak? Ya ini juga ya, ini jadi salah satu tanggung jawabku juga sebagai salah satu penerima beasiswa unggulan dari Dikti. Buat ngumumin ini ke teman-teman. Teman-teman bisa cari aja googling beasiswa Dikti, beasiswa unggulan. Itu ada webnya buat daftar di sana. Kalau aku dulu ya, yang aku terima itu adalah uang gedung dan uang semesteran itu setiap semester selama 4 tahun full. Tapi kalau sekarang kayaknya kalau nggak salah itu per semester juga dapat uang saku. Jadi buat teman-teman yang baru mau masuk kuliah ini atau semester 2 mau masuk semester 3 ini, coba deh teman-teman daftar. Di sana terbuka banget kesempatan buat teman-teman ngajuin beasiswa ini, lumayan loh. Kan jadi dapat uang saku kalau sekarang tuh enak banget itu. Itu udah gak lumayan lagi Kak, itu sangat-sangat lumayan ya Kak ya, ntar aku coba. Oke. Lalu apakah jurusan kakak yang dulu, ilmu komputer ya Kak ya, itu sejalan gak sih sama yang pekerjaan kakak sekarang atau cita-cita kakak ke depannya mungkin? Kalau dibilang sejalan 100% sih kayaknya enggak ya, tapi ada irisannya. Karena kan dulu saya fakultasnya sistem informasi. Sistem informasi itu pada dasarnya adalah perantara antara klien dan programmer. Nah, tapi pekerjaanku sekarang ini sebagai developer yaitu sebagai programmernya. Jadi ya adalah irisan-irisannya di sana. Berarti sesuai passion ya Kak? Sesuai jurusan. Sesuai. Berarti
ibaratnya kakak nggak kuliah ambil secara jurusan itu enggak ya kak ya? Enggak. Terus selama di Unika nih, kakak itu termasuk mahasiswa kupu-kupu atau kura-kura nih kak? Nah, kupu-kupu ini kuliah pulang ya. Bener, kura-kura kuliah rapat. Orang Aduh, sibuk banget itu. ini kak. Ya kalau aku sendiri sih semester 1 sampai semester 2 itu bisa dibilang kupu-kupu ya. Karena pertama rumahku agak jauh di Ungaran sama Unika itu agak ya setengah jam, 1 jam lah kalau naik bis gitu. Jadi aku kuliah pulang tuh waktu semester 1-2. Karena juga belum kenal lingkungan sini kan. Terus waktu semester 3 itu aku mulai masuk jadi anggota ke BMF ilmu komputer. Jadi ya mulai dari situ jadi mulai kura-kura. Kuliah rapat, kadang pulang malam, kadang sampai nginep, beberapa kali sampai nginep gitu sih. Berarti lebih banyak organisasi dalam kampus ya? Dalam kampus. Kalau luar kampus ada kak? Kalau luar kampus sih aku nggak ada ya karena itu tadi kalau di luar kampus lebih ke habis waktunya buat perjalanan sih. Jadi kampus rumah kan agak jauh jadi kalau sampai rumah ya udah tidur nggak ngapa-ngapain lagi. Oke, nah ini ada satu nih yang bikin aku tuh tertarik banget buat kepoin sama ini. Kalau boleh tahu nih kak, saya dengar itu kan kakak lulus dengan predikat cum laude, bener? Iya. Nah IPK-nya berapa tuh kak? IPK-nya kalau nggak salah 3,7. 3,7 itu udah bagus banget sih kak. Itu gimana sih kak caranya biar kakak tuh bisa ngimbangin antara pendidikan, maksudnya hard skill sama organisasi dan lain sebagainya? Waktu itu lebih ke ini sih, lebih ke kerjain bareng temen. Bukan tanda kutip hal yang buruk ya, maksudnya minta temen kerjain kita tinggal nyontek, enggak gitu. Kerjain bareng temen tuh dalam artian kita apa yang kita belum ngerti, ayo kita pelajarin bareng gitu. Jadi lebih ke excitednya karena bareng teman-teman. Jadi enggak sendirian. Kalau sendirian kan ini enggak nemu, ngeblank, enggak nemu tuh ya udah buntu gitu. Tapi kalau sama teman-teman tuh ini enggak nemu tapi ada yang lain yang ini gini coba digini, ayo kita kerjain bareng. Sumbernya gitu banyak ya. Sumbernya berarti banyak ya. sih, resource-nya tuh bisa dari mana-mana gitu sih. Betul. Oke, kita kembali lagi nih sama yang tadi. Kalau kegiatan yang tadi itu kak, kakak sebagai BEM ilmu komputer ya. Iya. Apakah itu membantu sih kak dalam kakak tuh mencapai tujuan atau mungkin di pekerjaan kakak yang sekarang? Oke. Kalau membantu secara teknis sih, kalau teknisnya kan mungkin coding gitu kan. Itu enggak sih. Karena kalau coding gitu kalau nggak tahu kita bisa googling lah, kita bisa cari sumber-sumber yang lain. Tapi ini kita bisa membantu kita untuk lebih ke arah soft skill, komunikasi. Contohnya kayak gimana cara komunikasi kita antara tim kita ke tim yang lain, antara kalau saya sebagai developer ke project manager gitu-gitu sih. Jadi lebih ke ya soft skill lah. Banyak sih kalau organisasi itu keuntungannya banyak menurutku ya kak ya. Nah kak, ini ada salah satu ketakutan dari mahasiswa nih yang mungkin kakak bisa bantu. Nah setelah lulus kuliah itu kakak langsung dapat pekerjaan atau nganggur dulu atau gimana nih kak? Kalau aku pribadi langsung dapat pekerjaan sih karena waktu itu kebetulan juga langsung ada yang nawari kerja juga sih. Jadi langsung juga. Berarti sebelum wisuda, sebelum lulus itu udah ditawarin pekerjaan? Iya, jadi ada jangka waktu antara selesai ujian dan dinyatakan lulus sampai wisuda itu kan ada jangka waktu tuh. Nah disitulah aku cari daftar-daftar gitu-gitu sih. Oke, nah kesulitan kakak waktu daftar pekerjaan itu apa sih? Boleh diceritain nih? Kesulitannya lebih ke itu tadi ya cari aja lebih ke referensi mana yang buka, mana yang menerima sesuai jurusan kita kan ada tuh beberapa yang cari spesifikasinya bukan IT karena dia memang pekerjaannya bukan IT gitu sih. Benar, berarti pinter-pinter cari lowongan aja ya kak? Iya itu lowongan sih, lebih ke lowongan. Terus dari pekerjaan kakak yang sekarang itu kan sesuai sama passion kakak. Nah pasti kan banyak sukanya nih kak. Nah kalau dukanya ada nggak kak selama ini? Kalau dukanya itu lebih ke ini sih. Kalau ada 2 project yang jalan bareng dan kita ada di 2 project yang berbeda gitu. Karena kalau satu project kita bisa fokus ke satu project. Tapi kalau 2 tuh kalau saya pribadi lebih ke fokus ke satu dulu, kalau udah selesai baru ngerjain 2. Jadi kalau ada yang
project A nanya ini gimana, lagi dijawab project B nanya tuh wah pusing banget. Pusing. Hektik lah gitu. Kayak dikejar-kejar terus ya Kak ya, benar. Terus kalau sukanya? Kalau sukanya jelas suka banget ya, suka banget. Maksudnya banyak banget sukanya karena karena ini aku suka, jadi mau kerja lembur pun ya karena didasari suka ya oke, berangkat gitu. Terima-terima ya Kak ya. Karena aja. Sebenarnya tuh kalau misalnya kita kerja sesuai dengan apa yang kita suka, apa yang passion kita sesuai gitu ya Kak. Gaji atau bayaran tuh udah kayak bonus aja ya. Iya bonus lah, ya bisa dikatakan gitu. Ikut ambil andil gaji, besaran gaji itu ikut ambil andil tapi karena didasari suka ya udah gitu. Benar. Iya. Oke Kak, terus untuk jurusan yang Kakak pilih sekarang itu kan pasti punya prospek kerja di beberapa bidang nih Kak. Nah mungkin temen-temen yang lagi kuliah di ilmu komputer masih bingung. Sebenarnya aku nih mau ambil kemana sih waktu lulus biar nggak salah ambil jalan nih Kak. Mungkin Kakak bisa kasih referensi mungkin? Oke. Kalau khususnya di bidang IT ya, itu banyak banget sih karena kan berhubungan juga dengan pandemi sekarang ini, semua bidang itu sekarang menuju ke arah digitalisasi. Jadi sebelumnya yang dilakukan secara offline itu sekarang bergerak ke arah digitalisasi. Jadi khususnya untuk bidang IT sih lebih banyak dicari nih bidang IT itu untuk direkrut sama mereka. Mereka juga cari yang fresh graduate, juga saya cari yang profesional. Lah, gimana cara untuk profesionalnya itu diambil dari pengalaman ya. Jadi harus kerja dulu. Jadi misalkan kalian nih masih ada di tahap kuliah, gimana cara kalian bisa sampai ke tahap profesional tuh ya bukan cuman kuliah tapi gimana sih caranya kalian coba-coba bikin project, kalian coba-coba bikin sesuatu nanti ketika kalian daftar itu bisa jadi portofolio yang bisa kalian ajukan dan itu bisa menentukan kalian ini profesional atau amatir, fresh graduate bukan amatir ya. Fresh graduate gitu sih. Oke. Itu sih. Nah Kak ngomong-ngomong soal ngelamar pekerjaan nih Kak. Kan kita tahu nih sekarang tuh kita lagi ada di masa pandemi. Dimana tuh pandemi susah banget cari kerja. Jadi kalau misalnya keterima kerja ya udahlah untung-untungan masih bisa diterima gitu ya Kak ya. Nah kalau menurut Kakak sendiri lebih baik itu rasional aja kayak misalnya nih kita kita ngelamar kerja di perusahaan A yang sebenarnya itu bukan passion kita. Tapi kita diterima di situ. Sedangkan pekerjaan B yang sebenarnya itu passion kita nggak diterima. Menurut Kakak lebih baik itu kita ambil yang A atau kita nunggu sampai kita tuh diterima di tempat yang kita mau gitu? Nah ini agak dilema ya. Kadang kebutuhan itu lebih penting daripada prinsip hidup. Prinsip hidup. Ya gini ya. Jadi kalau kita tetap pengen mengandalkan passionku nggak di sini. Kalau kalian nunggu itu terus kayak apa ya? Nggak mulai-mulai. Nggak akan bertahap karena juga untuk mencapai sesuatu ke tingkat profesional itu perlu pengalaman, perlu experience yang nggak kalian dapetin di kuliah. Jadi kalian harus melakukan itu. Lah gimana caranya untuk mencapai titik itu ya kalian kerja sendiri. Maksudnya bukan kerja sendiri gini. Ambil dulu kesempatan yang ada sambil mengasah skill. Nah, kalau memang belum dapat yang sesuai passion ya. Tapi kalau baru lulus sudah dapat sesuai passion ya syukur itu enak itu. Bisa sambil belajar itu benar, setuju. Oke Kak, kita tuh udah terakhir loh Kak ini. Ngobrol terakhir loh, nggak kerasa ya Kak ya. Cepet banget ya. Nah, buat yang terakhir nih dari semua yang udah Kakak sampein tadi, dari mulai Kakak ngatur waktu organisasi dan juga kuliah, terus Kakak bisa lulus cum laude, itu kan menarik banget ya Kak ya, apalagi dapat beasiswa full 100%. Mungkin boleh dong Kak sampein pesan buat teman-teman, khususnya teman-teman yang lagi kuliah nih, biar mereka tuh nggak salah ambil jalan waktu mereka udah lulus. Oke. Kalau aku bisa saranin ya sama teman-teman, kalian kalau sebisa mungkin aktif. Baik dalam organisasi dalam kampus maupun organisasi di luar kampus. Karena sedikit banyak itu mempengaruhi
soft skill kita untuk komunikasi, di mana komunikasi itu juga bisa menghantarkan ya, aku bilang menghantar karena untuk melakukan pekerjaan itu terus perlu skill yang bisa kalian pelajari dari manapun. Tapi untuk menghantar kalian sampai ke suatu tahap itu kalian perlu soft skill itu tadi. Jadi lebih ke arah soft skillnya tadi sih, cari pengalaman entah itu melalui organisasi, entah itu melalui kerja sampingan di luar gitu sih. Oke, setuju itu ya teman-teman yang jadi highlight untuk kita semua nih. Jadi mumpung kita masih semester awal-awal ya Kak ya, jadi manfaatin waktunya buat aktif di berbagai organisasi, boleh UKM, boleh organisasi luar atau dalam sekolah ya Kak ya. Iya, boleh. Nah kalau teman-teman merasa podcast ini bermanfaat, boleh dong di-share di sosial media yang kalian punya nih. Biar nggak cuman kamu yang dapat manfaatnya, tapi juga yang lain. Oh ya, jangan lupa untuk follow Instagram kita di @suprafm dan juga @sscc_unika_sugiopranoto. Jangan lupa buat dengerin Supra Podcast di Spotify karena kita bakal selalu update nih tentang podcast-podcast berikutnya. Nah buat teman-teman yang masih penasaran atau mau tahu lebih lanjut tentang kehidupan Kak Prima ya Kak ya, bisa langsung dikepoin kemana nih Kak Instagramnya? Boleh di Instagram aja ya, itu ada di eliezer.yedija. Nah itu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih banyak Kak Prima dan terima kasih banyak teman-teman semua yang udah mau mendengarkan ngobrol-ngobrol kita sampai akhir. Oke, itu aja ngobrol bareng alumni di episode kali ini dan tunggu di episode obrol berikutnya. Aku Afina Herunisa bersama Kak Yedija Prima Putra. Kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah mendengarkan Supra Podcast. Pantau terus konten menarik kami melalui Twitter di @suprafm_, Instagram @suprafm, dan kanal YouTube Supra TV. Dengarkan terus podcast kami di Spotify. Terima kasih.